Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budianto pada channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini balik lagi saya akan menganalisis sebuah saham di mana pada video kali ini akan saya analisis adalah saham dengan kode emiten RAA untuk periode 2024 sampai dengan 2025. Nah, seperti biasa, untuk analisis yang akan saya amati adalah berdasarkan fundamentalnya. Akan saya analisis harga sahamnya saat ini di 15 Oktober 2024 yang kita bisa cross check di Bursa Efek. Itu harga terupdate-nya ada di 462 nih teman-teman. Kita catatkan aja langsung ya untuk saham RAA ini. Untuk harga terupdate-nya adalah 462. Ini adalah harga per lembarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin memiliki saham RAA ini kita harus beli per 100 lembar atau satu lotnya. Jika 462 di Bursa Efek kita kalikan aja 100. Jadi jika kita mau memiliki saham RAA ini kita harus punya budget sekitar 46.200 ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal dengan kode emiten RAA ini, akan coba saya ulas sedikit untuk profilnya ya. Saya di sini menggunakan aplikasi investasi dari Stockbit. Jadi di aplikasi Stockbit ini kita bisa cross check untuk profil perusahaannya, tentunya dengan bahasa Indonesia ya teman-teman. Nah, di sini ada informasi. Jadi kode emiten RAA ini merupakan kode emiten dari perusahaan PT Era Jaya Swasembada Tbk yang didirikan sejak 8 Oktober 1996 teman-teman. Dan udah banyak produk-produk yang dipasarkan dari Era Jaya Group ini. Di sini ada terinformasi, ada meliputi Apple, Asus, DJI, dan masih banyak lagi. Teman-teman juga bisa cross check nanti di aplikasi investasi ataupun langsung dari websitenya ya teman-teman, karena di sini adalah informasi umum biasanya yang ditampilkan. Nama perusahaannya Era Jaya Swasembada Tbk, sektornya barang konsumen non primer, subsektornya perdagangan retail. Nah, untuk websitenya sendiri bisa diakses di www.erajaya.com, dimana untuk saham dengan kode emiten RAA ini udah IPO sejak tanggal 14 Desember 2011 di Bursa Efek. Jadi sahamnya udah bisa dibeli sejak 2011 14 Desember kemarin. Nah, harga IPO-nya awal itu di 1000 per lembar atau sekitar 100.000 per lotnya ya. Dan jumlah IPO-nya mulai dari 920 bit di awal IPO-nya. Nah, biasanya teman-teman untuk analisis saya menggunakan aplikasi tambahan, aplikasi investasi dari Indo Premier, yaitu iPod yang kita buka tadi ya teman-teman di awal. Nah, jadi untuk analisis biasanya saya melihat dari faktor fundamental. Nah, yang kalau kita cek di aplikasi ini, kita akan masuk di bagian fundamental di sini. Biasanya saya untuk analisis saya filter itu 12 bulan. Nah, untuk 12 bulan di filter biasanya tampil sejak 2018 dari aplikasi ini. Nah, untuk mengamati atau analisis biasanya akan saya lihat terlebih dahulu jumlah share out-nya. Apakah jumlah share out-nya tiap tahun naik, berubah, atau tetap. Nah, untuk kode saham emiten RAA ini sejak 2018 memang ada perubahan share out. 2018 3,2, 2019-nya 3,2 juga, 2020 dan 2021 itu udah berubah share out-nya jadi 15,9 bit. Sampai dengan 2024 saat ini masih tercatat di 15,9 bit. Nah, untuk analisis biasanya saya menggunakan jumlah share out yang sama akan lebih akurat biasanya untuk sebuah analisis jika menggunakan perhitungan share out yang sama yang bisa kita amati dari sejak 2011. Nah, untuk analisis faktor yang saya baca biasanya berupa BVPS yang biasa saya ilustrasiin sebagai total aset, nilai asetnya untuk sebuah saham, kemudian dikalikan dengan namanya PBV, didapatlah nanti harga sahamnya. Selain itu biasanya saya juga amatin earning per share atau penghasilannya ya, untuk menghitung harga wajar sahamnya bakal naik atau tidak, dan juga menjadi faktor untuk perhitungan dividennya. Nah, lanjut nih teman-teman, untuk
earning per share-nya, kalau saya amati saham RAA ini untuk tahun terakhir di 2023 itu 51 dan dianalisis untuk 2024 dia 65, maka akan ada penaikan untuk earning per share-nya. Jadi biasanya harga sahamnya juga akan naik dari tahun sebelumnya. Nah, kalau dari PBV sendiri untuk sejak 2021 dengan BVPS mulai 405 ini selalu naik nih setiap tahunnya sampai dengan analisis saat ini di 546. Jadi tidak ada penurunan aset ataupun penjualan aset perusahaan yang signifikan yang membuat BVPS-nya menurun, melainkan tetap konsisten naik ya. Dan untuk PBV di sini kalau saya amati mulai dari 1,48 turun di 0,87 dikarenakan BVPS-nya juga naik. Jadi PBV cenderung turun karena nilai perkaliannya lebih besar. Dan dari rata-rata ini bisa saya ambil analisis jika di tahun terakhir 0,84, maka akan saya hitung aja di 0,84 nih teman-teman untuk harga BVPS-nya. Jadi gampangnya gini nih teman-teman, kalau harga sahamnya itu di tahun 2024 426 itu didapatkan dari hasil perkalian BVPS atau asetnya di 509,77 dikali 0,84. Jadi didapatkanlah hasilnya 426 di tahun 2023. Jadi kalau kita mau analisis untuk 2024 harga sahamnya itu bisa kita kalikan analisis asetnya ataupun BVPS dengan analisis PBV yang kita mau ambil, yang kita hitung rata-rata tadi teman-teman. Kita ambil aja analisis untuk PBV-nya 0,84. Nah, kalau di sini BVPS untuk 2024 1 tahun masih berupa analisis ya teman-teman. Saya akan coba catatkan aja biar teman-teman gak bingung. Untuk RAA ini kalau analisis 2024 BVPS-nya berapa, kita kalikan PBV-nya teman-teman ya. Maka didapatkanlah nanti hasil analisis harga. Analisis 2024 BVPS saham RAA ini itu ada di 546,65. Kita bulatkan aja di 546. Nah, kita akan kalikan dengan PBV yang kita analisis teman-teman. Yang kita analisis di sini PBV-nya kita ambil sama aja di 0,84, PBV terkecil dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita kalikan 0,84 kita akan lihat hasilnya ya teman-teman. 546 kita kali 0,84. Nah, didapatlah hasilnya 458,6. Yang akan saya ambil adalah pembulatannya ya, teman-teman. Tadi dikali dengan 0,84. Didapatkanlah tadi hasilnya ini nih, teman-teman. 458,64 dari 546 kali 0,84. Yang kalau kita bulatin di sini jadi 458 aja, kita ambil bulat kecilnya ya teman-teman. Jadi untuk saham RAA ini kalau saya analisis berdasarkan BVPS itu saya ambil PBV-nya 0,84, maka didapat hasil harga sahamnya di 458. Yang kalau kita lihat harga saham update-nya saat ini ada di harga 462. Jadi bisa saya kategorikan saham RAA ini kalau berdasarkan analisis 2024 berdasarkan analisis BVPS-nya dan PBV itu sedang di harga yang cukup tinggi. Jadi ada kemungkinan harga sahamnya akan turun kembali. Dilihat lagi dari performa earning per share-nya dan dilihat lagi dari tren
pasar ya teman-teman. Dimana kalau kita lihat earning per share-nya untuk 2024 dianalisis itu naik 65,86. Itu sebabnya harga saham RAA ini kalau kita tarik analisis BVPS dari tahun sebelumnya 458 naik ke 462. Jadi tidak menutup kemungkinan harga sahamnya akan naik lagi. Namun kalau dihitung dari tahun sebelumnya 462 ini bisa saya analisis atau saya kategorikan sedang tinggi. Nah, gimana buat teman-teman yang udah punya sahamnya, apakah hold ataupun jual, ataukah teman-teman saat ini ada yang tertarik dengan produk sahamnya tapi ragu mau beli atau tidak, maka akan saya hitung di sini analisis dividennya. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri kira-kira kalau beli saham RAA di harga 462 ini masih worth it nggak buat investasi atau buat dibeli. Karena kalau kita beli saham itu selain dari profit ataupun kenaikan harga sahamnya, kita juga cenderung melihat yang namanya dividen atau bagi hasil dari profit perusahaan ya teman-teman. Dimana dividen itu biasanya didapat dari pembagian earning per share ataupun laba di tahun sebelumnya. Contoh di sini yang share out-nya sama itu di tahun 2021. Ini kita lihat earning per share-nya 63, maka biasanya penghasilan ataupun pendapatan labanya dibagikan untuk tahun 2022. Nah, untuk menghitung dividen gampangnya gini aja nih teman-teman. Saya catatkan aja dulu di sini dividennya ya teman-teman. Kita balik lagi ke aplikasi Stockbit tadi. Kita filter itu di bagian corporate action and wraps dan kita cross check di bagian dividen. Nah teman-teman lihat untuk 2024 juga udah tebar dividen saham RAA ini di biasanya periode bulan Juni dan Juli ya. Tahun 2023 udah dicantumkan juga. Setiap tahun saham RAA ini rutin ya teman-teman bagi dividen sejak 2019, 2021, 22 dan 23 sampai 24 saat ini rutin bagi dividen. Nah, akan kita coba analisis nilai dividen saham RAA ini untuk tahun depan, untuk tahun 2025 karena 2024 kan dia udah bagi ini teman-teman. Nah, untuk analisis kita cari aja persentasenya teman-teman. Di sini akan saya coba ajarin teman-teman untuk cari perhitungannya ya. Saya ambil aja untuk terdekatnya nih teman-teman. Contoh di sini ada tahun 2021 earning per share-nya 63 dan kita lihat dividennya untuk tahun depannya yaitu 2022 berapa nilai dividennya ya. Kita lihat laporan di 2022 saham RAA ini bagi dividen di 22,8. Saya ambil aja kecilnya 22. 22 saya bagiin dengan earning per share tahun sebelumnya teman-teman yaitu di 2021. 2021 earning per share-nya ada di 63,67. Saya ambil aja 63 ya. Nah, dari dividen tahun 2022 senilai 22 saya bagikan 63, maka akan didapat yang namanya persentase teman-teman dari hasil dividennya akan didapat persentase. Nah, saya langsung input aja di sini tadi untuk earning per share-nya di 63 ya. Kita ambil genapnya aja 63. Nah, kita lihat di sini dapat hasilnya 0,34. Yang kalau kita mau persentase tinggal kita kalikan 100 aja, itu dapat di 34,9%. Nah, gimana untuk tahun 2023 terakhir dan 2024 ya? Di 2023 di sini tercatat 19 untuk nilai dividennya, maka kita merujuk ke earning per share tahun 2022. Untuk tahun 2022 di sini juga 63. Kita bagiin 63 dengan dividennya tahun 2023 yaitu 19. 19 bagi 63. 19 bagi 63 didapatkan 0,301 ya.
Atau kalau kita langsung kaliin 100 buat persentasenya ada di 30,1. Nah, kita hitung 3 kali nih teman-teman untuk perhitungannya. Nah, untuk tahun 2023 earning per share-nya 51. Ini saya catatkan yang udah terjadi aja nih teman-teman, biar teman-teman nggak bingung. Jadi untuk tahun 2023 itu earning per share-nya kan udah tercatat. Jadi nggak saya buat analisis, langsung saya buat seperti ini. Earning per share 2023 itu nilainya ada di 51 dan dividen yang didapatkan atau yang dibagikan di sini saya catatkan langsung ya, dividennya dibagikan di tahun 2024 teman-teman. Dari 51 ini di tahun 2024 dia bagi dividen berapa? Yang kalau kita baca di sini 2024 terakhir dia bagiin 17 nilai dividennya teman-teman. Yang akan kita cek persentasenya berarti 17 nilai dividen yang dibagikan kita bagikan dengan nilai earning per share-nya tahun 2023 yaitu senilai 51 teman-teman. 51 ini hasilnya 0,333. Kalau kita kalikan 100 berarti 33,3%. Nah, ini adalah analisis dividen ya teman-teman, cara menghitung dividennya. Nah, jadi di sini earning per share 2023 51 dividennya dibagikan 17 itu didapatkan analisis pembagian dividennya sekitar 33%. Nah, untuk analisis sendiri teman-teman biasanya saya mengambil perhitungan kecil. Jadi untuk akurat tercapai sebuah analisisnya lebih besar peluangnya ya teman-teman. Kalau kita bicara untuk tahun 2024 ini adalah berupa analisis. Untuk tahun 2024 akan kita analisis juga nilai dividennya ya teman-teman, berdasarkan pembelajaran yang saya jelaskan tadi. Di sini analisis 2024 kita catatkan earning per share-nya teman-teman. Earning per share untuk 2024 yang dianalisis dari saham RAA ini adalah 65,86. 65,86 saya ambil aja bulatnya itu di 65. Kalau dianalisis nilainya 65, maka akan kita coba hitung persentasenya. Kita hitung aja di 30%. Ini saya sengaja ambil 30% biar peluang tercapainya terjadinya lebih tinggi ya teman-teman. Maka kita akan dapat hasil dari analisis dividen teman-teman. Ini 30%, analisis dividennya jadi berapa? Di sini masih saya buat berdasarkan analisis ya teman-teman, karena belum terjadi analisis dividen. Nah, di sini akan kita catat, kita hitung 65 itu di tambah 30 ya, 30%. Nah, jadi dari sini bisa kita analisis nilai dari 30% untuk earning per share 65 adalah 19,5, atau kalau saya bulatkan lagi itu di 19 teman-teman. Jadi saya ambil atau tarik kesimpulan itu dividen dari RAA di sini saya sebutkan itu adalah 19. Jadi peluang untuk teman-teman mau beli saham RAA dari Era Jaya ini saat ini dengan harga 462 bisa mendapatkan peluang mendapatkan dividen di tahun depan senilai 19 per lembar sahamnya, atau sekitar 1.900 per lotnya ya, dengan harga sahamnya yang masih di kisaran 46.200 per lot. Jadi berapa persentase dividennya untuk perbandingan dengan harga saham? Mudahnya gini, 19 bagi 462, 19 bagi 462, nih didapatkan ini 19 bagi 462, tinggal kita kalikan 100 aja. Nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau
investasi di saham RAA ini saat ini di harga 462 bisa mendapatkan peluang mendapat pembagian hasil labanya dengan estimasi 19 rupiah per lembar atau 1.900 per lot, itu sama dengan 4,1%. Jadi teman-teman kalau lagi pegang saham RAA bingung mau jual atau enggak, ataupun sedang di fase beli di harga tinggi kemarin, sekarang harganya lagi rendah, teman-teman bisa merujuk atau melihat yang namanya dividen ya. Teman-teman tahun depan kemungkinan akan mendapatkan dividen juga tinggi karena saham RAA ini tercatat setiap tahun rutin bagi dividen, dan nilai dividennya yang saya analisis adalah 19 dan bisa lebih tinggi. Mengingat untuk saham RAA ini sendiri saya ambil perhitungannya di 30%. Kalau di harga 462 aja dihitung dividennya masih bisa mendapatkan bunga atau keuntungan di 4%. Jadi hampir sama dengan bunga deposito teman-teman. Jadi teman-teman tidak ada ruginya juga kalau masih mau hold saham RAA ya. Atau teman-teman yang mau nunggu harga sahamnya turun lagi baru beli juga boleh. Nah, demikian teman-teman analisis pada video kali ini seputar saham dengan kode emiten RAA untuk periode 2024-2025. Di sini udah saya spill analisis harganya berdasarkan BVPS. Di sini teman-teman udah bisa lihat, dan analisis dividennya untuk tahun 2025 ya teman-teman ini. Karena untuk tahun depan tahun 2025 udah terbagi ya. Di sini earning per share 2023, dividennya di 2024 itu senilai 17 sama dengan 33%. Kalau saya analisis ini 2025 earning per share 65, 30%-nya analisis dividennya adalah 19. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman penonton semua. Jangan lupa subscribe channel BI Kreator biar saya bisa tetap semangat update informasi dan konten menarik lainnya. Sekian, salam teman-teman.